kimia yang didapatkan, yang terdapat pada tanam-tanaman ya, termasuk produk dari tanaman itu yaitu buah-buahan gitu ya, dan sayur-sayuran dan berbagai macam herbal gitu ya. Jadi ada suatu ungkapan dari Hippocrates, biar let food be your medicine and medicine be your food. Ya, itu jadi dari sejak dahulu memang sudah eh, sebaiknya itu makanlah makanan yang sudah baik gitu ya, kayak akan fitokimia gitu ya, kayak akan zat-zat yang baik, sehingga eh, itu akan menjadi obat untuk tubuh ya. Kalau misalnya ada suatu kesalahan di tubuh, itu bisa untuk mencegah penyakit dan memperbaiki proses-proses yang salah di tubuh dulu gitu ya. Dan di Quran juga di Al-Baqarah ayat 168 juga sudah ada ya bahwa kita harus makan bukan cuma yang halal tapi juga yang baik-baik. Yang baik-baik ini adalah yang maksudnya Allah mungkin adalah yang menyehatkan ya. Terus juga di surat An-Nahl ayat 114 kalau makanlah makanan yang halal lagi baik ya. Jadi makanan bukan cuma kita perhatikan kehalalannya tapi juga kebaikannya gitu ya. Zat-zat gizinya apakah sesuai dengan eh, apa namanya mendukung kesehatan dan aktivitas kita atau tidak gitu ya. Jadi di ungkapan bahasa Inggris pada zaman dahulu, sejak zaman dahulu ada istilah namanya an apple a day keeps the doctor away. Kenapa itu ya pada sekarang apa namanya tahun 2014 itu diteliti oleh Wang dan kawan-kawan bahwa ternyata semakin tinggi konsumsi buah dan sayuran itu berkorelasi terhadap penurunan risiko kematian dengan segala sebab penyakit ya. Ya, sekali lagi kita belajar mengenai etnofarmakologi ya. Itu berarti kita mempelajari manfaat-manfaat yang bisa kita ambil dari eh, he- herbal-herbal ya. Berarti tanam-tanaman gitu ya. Termasuk namanya buah dan sayuran ya yang eh, sangat tinggi akan fitokimianya. Jadi perbandingan antara risiko kematian dengan konsumsi buah dan sayuran itu ternyata berbanding terbalik ya. Jadi semakin tinggi konsumsi buah dan sayuran sampai dengan 4 serving sehari ya, mungkin serving itu kayak 4 piring ya gitu ya. Jadi itu akan menurunkan eh, penyebab-penyebab kematian karena berbagai penyakitnya bukan cuma salah satu penyakit, misalnya bukan cuma penyakit jantung, penyakit kanker, tapi karena berbagai penyakit gitu. Jadi apa itu fitokimia? Fitokimia itu adalah suatu senyawa metabolit sekunder yang memiliki berat molekul yang kecil, yang terdapat secara alami di tanaman-tanaman. Dia aktif secara biologis, akan berperan pada metabolisme seluler dan dapat meningkatkan derajat kesehatan dan mencegah penyakit. Jumlahnya di dunia ini belum jelas ya, tapi diperkirakan itu ada lebih dari 100.000 senyawa ya. Malah ada apa jurnal yang menyebutkan lebih dari 130.000 ya. Tapi yang sudah diteliti sampai saat ini ya, yang sudah apa namanya banyak diteliti mungkin sekitar 150 fitokimia yang sudah banyak penelitiannya. Jadi masih banyak sekali fitokimia itu yang masih belum diteliti secara mendalam. Fitokimia itu eh, terutama yaitu dia berkaitan ya dengan akan mencegah dan didapat sebagai pengobatan untuk penyakit-penyakit kronis degeneratif ya seperti penyakit kardiovaskuler, DM tipe 2 dan juga kanker ya. Jadi dari fitokimia itu senyawa fitokimia yang paling tinggi dan paling banyak jenisnya di tanaman adalah senyawa fenolik ya. Setelah itu diikuti oleh terpenoid dan steroid. Yang ketiga adalah alkaloid dan yang lainnya sekitar 10%. Apa itu senyawa fenolik? Ya, itu adalah senyawa fitokimia yang paling banyak di alam ini ya. Yaitu adalah senyawa dengan satu cincin benzen. Ini terlalu kimia sebenarnya ya, tapi
Mungkin untuk sebagai eh, bayangan aja bahwa dia itu punya satu cincin benzen dengan gugus hidroksil. Sedangkan polifenol itu dia adalah senyawa dengan dua atau lebih cincin benzen dengan gugus hidroksil. Jadi polifenol itu adalah senyawa fenolik yang bergabung menjadi satu gitu ya. Dilemanya, polifenol ini kalau dikonsumsi secara oral, dia sulit terserap ke sirkulasi sistemik. Namun, hipotesis terkini adalah efek polifenol yang dikonsumsi eh, itu bukan cuman karena dia terserap terus masuk ke sirkulasi sistemik, tapi juga difasilitasi oleh perbaikan mikrobiota flora normal usus ya. Jadi dia masuk ke dalam usus kita untuk memperbaiki flora normal usus sehingga flora normal usus itu flora normal usus manusia itu yang makan fitokimia-fitokimia itu yang akan memperbaiki dirinya sendiri, memperbaiki imunitas usus ya. Kebanyakan penyakit misalnya autoimun disebabkan oleh kebocoran dinding usus ya, inflamasi itu juga ada apa namanya faktor-faktor dari eh, mikrobiota usus gitu ya. Nah, itu jadi sebagai eh, fasilitator dari eh, efek dari polifenol yang dimakan itu, hipotesis terkini adalah yang sekarang ini didukung adalah karena dia memperbaiki kondisi flora normal di usus gitu ya. Nah, klasifikasinya itu dia dibagi ada yang berdasarkan eh, tadi senyawa kimianya ya, bentuk kimiawinya, ada juga yang berdasarkan fungsinya ya. Jadi ada yang eh, fitokimia yang berupa polisakarida polisakarida berupa serat ya. Jadi serat karbohidrat yang tidak larut gitu ya. Terus ada juga yang bersifat sebagai antibakterial dan antifungal. Ada yang lebih ke antioksidan, ada yang anti kanker, dan ada yang sebagai agen detox. Ini adalah fungsi-fungsi utama gitu ya. Nah, senyawa utamanya itu digambarkan di situ misalnya kalau misalnya yang sebagai serat tidak larut itu ada selulosa, hemiselulosa, pektin, lignin dan lain-lain. Dia fungsi biologisnya apa? Dia bersifat menahan cairan, jadi apa namanya memperbaiki konsistensi feses gitu misalnya ya. Terus menghambat penyerapan nutrisi, maksudnya penyerapan lemak dan karbohidrat mungkin jadi lebih terhambat misalnya indeks glikemik dari makanan-makanan yang dimakan menjadi eh, apa namanya menurun ya, jadinya eh, glukosa akan lebih lambat terserapnya gitu misalnya ya. Terus dia juga akan menghambat penyerapan lemak gitu ya, menurunkan kadar kolesterol darah gitu ya. Terus memperbaiki apa menyerap toksin dan juga asam empedu gitu ya. Terus sebagai antibakterial, jadi ada berbagai macam eh, fungsi yang senyawa yang paling utama yang memiliki banyak multifungsi adalah di sini bisa kalian lihat adalah senyawa fenolik ya, fenolik dan polifenol ya. Polifenol itu kan ada senyawa flavonoid, nanti kita bahas lagi ya polifenol itu dari apa aja. Jadi polifenol itu ada yang isoflavon, tanin, fenolik acid itu termasuk ke senyawa-senyawa fenol gitu ya. Jadi eh, flavonoid merupakan bagian dari polifenol sebenarnya, tapi seringkali ditulis secara terpisah gitu ya. Ada juga karotenoid, itu juga salah satu eh, dari fitokimia, alkaloid, vitamin tokoferol. Tokoferol kan vitamin E kalau kita bilang ya, asam askorbat atau vitamin C, terus ada terpenoid, alkaloid, minyak atsiri itu lebih ke anti kanker. Terus yang untuk sebagai agen detox itu kebanyakan adalah senyawa fenolik juga dan vitamin-vitamin yang sebagai antioksidan tadi ya, tokoferol sama ascorbat. Fitokimia itu jadi ada terbagi menjadi dua sebenarnya. Jadi ada primary metabolit atau metabolit primer dan metabolit sekunder. Kalau metabolit primer itu adalah zat gizi yang secara umum dibutuhkan
sebagai apa namanya pembentuk dari tanaman itu ya seperti protein, eh, lemak, karbohidrat dan fiber itu eh, ada di tanaman itu sebagai pembentuk struktur tanaman dan juga untuk metabolisme penghasil energi tanaman. Sedangkan kalau misalnya metabolit sekunder, dia sebenarnya bukan sebagai makanannya tanaman, tapi dia digunakan tanaman untuk berinteraksi dengan lingkungannya, gitu ya, dan memperbaiki metabolisme selulernya. Ya, itu contoh-contohnya itu di bawah ada alkaloid, polifenol, flavonoid, saponin, terpen, dan karotenoid ya. Jadi kalau misalnya metabolit primer itu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dia, sedangkan metabolit sekunder dia untuk sebagai daya tahan, eh, sebagai penolak dari misalnya hama, dia sebagai pemikat. Pemikat tuh maksudnya buat mengatrak serangga gitu ya. Jadi dia ada di situ untuk fungsi-fungsi tambahan dari tanaman itu sebenarnya ya. Nah, fitokimia itu secara susunan kimia itu mungkin dibagi menjadi berbagai macam ya. Nah, ini yang utama tadi ya, yang senyawa fitokimia yang terbanyak di alam itu ya. Itu ada yang kita bahas di sini hanya yang terbanyak-terbanyak aja. Jadi dan yang paling fungsional ya pada aktivitas biologis manusia gitu ya. Nah, itu ada polifenol, terpenoid, alkaloid, glikosida, dan saponin yang nanti kita bahas. Polifenol itu sendiri ada yang jenis flavonoid dan non-flavonoid. Yang non-flavonoid itu ada tanin dan asam fenolik gitu ya. Jadi metabolit sekunder itu ya ini sebenarnya selain yang fitokimia yang tadi itu juga banyak lagi yang lain seperti enzim-enzim, hormon-hormon, vitamin-vitamin yang terkandung di eh, yang merupakan metabolit sekunder ya. Jadi resin ya, antibiotik yang bisa diekstrak dari tanaman lalu difermentasi dan menghasilkan penisilin, streptomisin ya. Terus bisa juga ada ya, apa namanya fitokimia yang bisa sebagai pestisida alami gitu ya dari tembakau gitu ya. Tapi itu eh, tidak banyak diteliti sebagai eh, pengobatan herbal ya. Yang banyak diteliti adalah yang lima itu ya, yang lima teratas itu ya, atau flavonoid atau polifenol juga ya. Polifenol itu merupakan ada flavonoid, ada tanin dan fenolik acid sebenarnya. Jadi yang pertama itu glikosida. Glikosida itu senyawa kimia yang tersusun dari bagian gula yang berikatan dengan non gula melalui ikatan glikosidik. Nah, kalau misalnya uh, kita bilang mungkin ini sebagai metode penyimpanan dari tanaman ya. Kalau misalnya tanaman itu menyimpan energi atau itu dalam bentuk gula. Nah, dia memasangkannya dengan aglikonnya ya atau eh, metabolit sekundernya gitu ya. Kalau gulanya itu metabolit primernya, ada pasangan aglikonnya. Nah, aglikonnya itu berbagai macam senyawa sebenarnya. Nanti hmm, ini akan di- jadi diklasifikasikan berdasarkan senyawa aglikon yang nempel ke senyawa glikon itu. Tuh. Kecuali glikosida jantung itu dia lebih ke diklasifikasikan karena fungsinya itu khusus untuk apa namanya, terutama adalah untuk organ jantung gitu ya. Jadi bukan berdasarkan senyawa kimia. Jadi di glikosida jantung itu yang kita udah pernah tahu, mungkin pernah belajar obat digitalis ya, itu dari tumbuhan digitalis purpure, ya nama senyawa metabolit glikosidanya adalah digitoksin, deslanosid, digitonin ya, yang paling penting adalah digitoksin. Ada juga glikosida namanya glikosida antrakinon, itu ada di aloe vera, ada di kelembak, daun sena, dan di ketapeng Cina itu dengan berbagai macam fungsi ya. Ada yang kalau misalnya ketapeng Cina itu sebagai anti psoriasis, kalau aloe vera itu lebih ke penahan cairan ya, bisa untuk kulit atau untuk antioksidan juga, bagi banyak fungsinya ya.
Nah, glikosida yang lain itu juga ini semua adalah klasifikasinya berdasarkan gugus aglikonnya. Jadi dia glikosida juga, tapi ada gugus aglikon yang saponin juga nempel di situ. Makanya disebut glikosida saponin gitu misalnya ya. Nah, misalnya kalau glikosida saponin itu pada Sarsaparilla ya, itu untuk penambah rasa atau tonikum, makanya ada minuman yang namanya Sarsaparilla mungkin ya. Kalau di Amerika mungkin ya, kalau di sini jarang. Terus ada Panax ginseng, itu menghasil apa namanya, memiliki ginsenosid atau berupa saponin, ya, yang berupa zat pahit dan minyak atsiri. Itu dia berkhasiat sebagai stimulan dan stomachikum. Ya, stimulan tuh maksudnya lebih ke meningkatkan vitalitas dan metabolisme ya, Dek. Ya, kalau stomachikum itu lebih ke meningkatkan kerja saluran cerna ya. Ya, meningkatkan peristaltik, mencegah kembung, ya, meningkatkan pengeluaran udara dari saluran cerna gitu ya. Terus glikosidasian, kalau yang ini adalah eh, indeks terapeutiknya sangat kecil, hampir bisa disebut racun jadinya ya. Dia menghasilkan asam sianida, yaitu misalnya terdapat pada kasava, flax, wachery, rebung ya. Tapi glikosidasian ini akan em, menghilang dengan pemrosesan ya, bagi apakah dia dikeringkan atau direbus atau pemrosesan yang lain, dia akan cenderung hilang gitu ya. Tapi oleh karena itu ada juga jenis-jenis atau enggak, selain dengan pemrosesan juga dia dengan pengembangbiakan varietas yang rendah kadar itunya, sianidanya gitu ya. Yang keenam itu ada glucosida flavonol ya. Jadi glikosidanya bisa berupa glikonnya bisa berupa rutin atau bioflavonoid ya. Itu juga terkenal ya. Dia terutama untuk fungsi kardiovaskuler. Ada yang hesperidin ya, atau citrus bioflavonoid. eh itu sering dikombinasikan dengan asam ascorbat juga untuk penyakit-penyakit kardiovaskuler. Terus Cardiacus tinctoria bar atau black oak isinya quercitrin, itu berhasil sebagai estrogenik ya, antiinflamasi. Dan ada juga yang namanya glikosida alkohol ya. Jadi ada yang varietas namanya Salix purpurea dan Salix fragilis, itu isinya salicin-D. Nah, itu dia asal mula dari salicylic acid yang akhirnya menjadi obat konvensional yang namanya aspirin ya. Terus ada juga glikosida aldehid, glikosida lakton, glikosida fenol, ya bisa kalian baca sendiri ya. Ada yang banyak apa namanya, bervariasi sekali fungsinya, antikoagulan, antiemitik ya. Mungkin nanti kalau misalnya kalian tertarik dengan penelitian herbal, bisa lah eh, eh, bisa menjadi bahan penelitian ke depannya ini ya. Atau glikosida lain seperti glikosida rasa pahit dari gentian ya. Mungkin kalian pernah ada yang waktu kecilnya ditetesin gentian violet untuk sariawan ya. Ya, gentian gentian violet 1% tuh bisa buat obat kumur, obat sariawan gitu ya. Terus ada glikosida rasa manis itu dari spesies Glycyrrhiza atau licorice ya, atau kalau Indonesia akar manis gitu ya. Ada glikosida zat warna, itu banyak di India ya. Itu santalin dari Pterocarpus santalinus ya. Nah, itu adalah glikosida ya. Jadi klasifikasinya adalah berdasarkan gugus aglikonnya. Jadi dia sangat bermacam-macam tergantung gugus aglikon yang nempel di situ. Nah, ada juga flavonoid ya. Flavonoid itu sebenarnya flavonoid itu kan merupakan salah satu dari polifenol ya. Tapi dengan struktur karbon yang khas, yaitu susunan karbonnya C6, C3, C6 ya, yang berupa dua cincin benzen yang dihubungkan tiga rantai karbon yang membentuk cincin heterosiklik. Jadi dia klasifikasi sebagai flavonoid adalah berdasarkan struktur kimiawi ya.
Nah, itu dia diklasifikasikan menjadi beberapa klasifikasi ya. Ada yang namanya chalcone, antosianin, flavonon, terus flavon, flavonol, isoflavonoid ya. Seperti kalian lihat, misalnya di sini ada lagi ya quercetin, rutin ya, yang merupakan flavonol ya. Itu ada tadi kan pada glikosida ya kan. Jadi glikosida itu adalah tadi dibilang tadi yang saya mention tadi. Jadi senyawa senyawa aglikon dan glikon. Jadi dia adalah gabungan dari senyawa gula dengan senyawa non gula. Nah, non gula ini bisa berupa metabolit sekunder yang lain ya. Jadi metabolit sekundernya yang lain, tapi karena nempel di gula dia akan disebut sebagai glikosida gitu. Nah, ya ini berbagai macam contohnya. Jadi flavonoid itu adalah senyawa fenolik yang paling beragam dan hampir ada di semua tumbuhan, terutama itu pada walaupun kadarnya berbeda-beda dan jenisnya juga berbeda-beda, tapi dia umumnya terdapat pada epidermis, pada daun dan kulit buah ya. Jadi dia kadang menyebabkan warna dari buah ya. Secara alami bagi tubuhan sendiri dapat berperan sebagai pelindung dari sinar UV, sebagai zat pewarna, serta perlindungan dari berbagai penyakit atau hama. Nah, kalau bioaktivitasnya, kalau untuk konsumsi pada makhluk hidup, dia diteliti sebagai antioksidan, mengurangi radikal bebas, gitu, sebagai antibakterial dengan cara menghambat sintesis asam nukleat pada bakteri. Ada juga yang bersifat sitotoksik untuk sel kanker atau memiliki aktivitas sitostatik yang menghambat pertumbuhan sel kanker, atau dia sebagai antivirus, dia mencegah masuknya virus ke dalam sel ya. Virus untuk bereplikasi dia butuh masuk dulu ke dalam sel, nah dia mencegah masuknya virus ke dalam sel dan mencegah virus untuk bereplikasi dan memproduksi protein yang dibutuhkan untuk dia bereplikasi gitu ya. Jadi flavonoid itu ada banyak sekali fungsinya yang sudah diteliti ya. eh Umumnya ya pada secara klasifikasinya ini adalah dia berfungsi sebagai eh, misalnya ya nuklear faktor kappa B ya, menginhibisi nuklear faktor kappa B. Nanti kamu bisa cari tuh nuklear faktor kappa B tuh ngapain aja sih gitu ya. Dia lebih ke apa ya? eh, untuk tumorigenesis ya, inflamasi terutama ya, nuklear faktor kappa B itu untuk mencegah inflamasi. Jadi dia menurunkan inflamasi kalau dia terinhibisi gitu ya. Apa memungutin free radical ya, berarti dia sebagai antioksidan gitu ya. Jadi kebanyakan fungsinya itu adalah terkait dengan penyakit-penyakit kronis degeneratif ya. Yang mana tadi adalah apa misalnya kanker, stroke, penyakit jantung, aterosklerosisan sama hipertensi, DM. Nah, itu adalah eh, keseluruhan fungsi-fungsinya ini kebanyakan berkaitan dengan itu ya. Nah, yang ketiga yang akan kita bahas ini adalah tentang minyak atsiri ya. Kalau misalnya mungkin kalian pernah dengar essential oil ya, essential oil itu dia minyak atsiri ya. Dia adalah minyak yang mudah menguap atau dan berbau ya, baunya khas ya. Sesuai dengan berbagai macam jenisnya itu akan berbeda-beda baunya dan hampir semua minyak atsiri ini terdiri dari senyawa terpen atau terpenoid ya, sesquiterpen dan diterpen. Jadi minyak atsiri ini ada berbagai macam juga seperti halnya glikosida ya. Dia ada dalam bentuk hidrokarbon, alkohol, aldehid, keton, fenol, fenolater, oksida ester dan lain-lain yang kesemuanya itu semua bersifat mudah menguap ya deh ya. Jadi kalau misalnya minyak asiri pada suatu kita mau mengisolasi harus dilakukan dalam suatu alat yang tertutup ya dan agar dia tidak menguap gitu ya. Misalnya didistilasi uap gitu ya, itu alatnya harus benar-benar tertutup ya. Jadi nggak ada yang keluar gitu ya uapnya gitu.
Terus yang termasuk dari golongan-golongan minyak atsiri hidrokarbon. Yang pertama minyak atsiri hidrokarbon itu seperti kalian lihat di sini banyak banget jenisnya ya. Misalnya minyak yang saya mau kedepankan di sini misalnya minyak piperin dari black pepper gitu misalnya ya. Dia apa namanya sering banget dipakai untuk misalnya di bumbu masakan. Tapi sebenarnya piperin itu dia eh, apa namanya memiliki khasiat yang lain yaitu dia meningkatkan absorpsi dari eh, beberapa metabolit sekunder yang lain gitu ya. Jadi sebenarnya dia bukan cuma sebagai rempah masakan, tapi dia juga em, memperbaiki absorpsi dari berbagai senyawa kimia atau metabolit sekunder atau fitokimia yang lain ya. Misalnya yang sudah diteliti adalah si piperin dari piper nigrum itu adalah dia memperbaiki absorpsi dari kurkumin pada kurkuma longa atau kunyit ya. Jadi kalau kurkuma itu bioavailabilitasnya sebenarnya rendah kalau dikonsumsi secara oral, tapi kalau misalnya bersamaan diminum dengan piperin gitu misalnya, dia akan bioavailabilitasnya akan meningkat sangat besar gitu jadinya. Terus ada yang misalnya minyak biji seledri ya. Biji seledri itu ada yang kalau nggak salah Bu Hana meneliti gunanya seledri itu untuk sebagai antihipertensi ya, karena dia bersifat apa misalnya diuretik gitu ya. Jadi kalau misalnya diuretik dia cenderung menurunkan tensi ya kan. Kalau obat diuretik yang konvensional mungkin eh, em, hidroklorotiazid gitu ya. Itu kan dia sebagai diuretik. Nah, kalau ini apa namanya? Komponen utamanya itu ya minyak atsiri hidrokarbon itu ya. Jadi minyak atsiri itu walaupun kecil ya, dalam tanaman itu misalnya 100 gramnya dia cuma 0, berapa gram, tapi dia kalau misalnya dia dikonsumsi dia akan dapat menghasilkan efek yang besar di tubuh gitu ya. Jadi kecil-kecil cabai rawit gitu istilahnya ya. Terus minyak atsiri alkohol ya, itu bisa berbagai macam yang banyak digunakan sebagai terapi essential oil. Mungkin kalian pernah dengar apa ya, influencer dengan terapi essential oil gitu ya. Nah, eh, itu punya berbagai macam manfaat dan juga kebanyakan manfaatnya itu berkaitan dengan kondisi psikologis atau eh, apa namanya ya, anti menenangkan untuk kondisi apa ya, ansietas dan lain-lain gitu ya. Dan misalnya minyak peppermint ya dari daun Mentha piperita itu dia bisa sebagai karminatif, stimulan dan antiseptik ya. Dari sage, cardamom ya. Kebanyakan essential oil ini kalau dilihat ya itu antara dia sebagai antiseptik atau dia sebagai stimulan yang bekerja untuk SSP gitu ya atau sebagai gangguan gastrointestinal gitu ya. Nah, seperti ini juga ya. Untuk karminatif, karminatif nanti dia juga bekerja pada saluran cerna ya, eh, memperbaiki fungsi saluran cerna juga itu ya, karminatif ya. Oke, antiseptik ya, terus ekspektoran juga. Oke, ada juga yang bisa digunakan secara topikal, misalnya untuk gigitan nyamuk gitu ya, mencegah inflamasi. Oke, kita skip-skip aja ya dek ya, karena ini sebenarnya intinya adalah dia kebanyakan itu bekerjanya di saluran cerna atau sebagai antiseptik atau sebagai rempah ya, rempah atau sebagai
pada apa namanya pembuluh darah atau pada sebagai diuretik gitu. Banyak kan ya? Oke, Pak bisa dilihat ya, nanti baca sendiri ya. Oke, terus kita lanjut ke tanin. Ya, kalau tanin itu kan tadi yang tadi polifenol tadi kan dia ada yang flavonoid, ada yang non flavonoid. Jadi dia tanin merupakan polifenol juga, tapi dia yang non flavonoid. Merupakan campuran dari polifenol di pengobatan Jepang dan Cina itu sudah banyak digunakan sebagai astringent, antiseptik. Astringent itu lebih ke bersifat ini ya, mengencangkan ya. Jadi kalau misalnya untuk kulit mungkin bersifat mengencangkan kulit gitu ya. Terus antiseptik, diuretik, antiinflamasi, antioksidan dan hemostatik. Ya, kalau misalnya di industri tanin mungkin digunakan sebagai buat industri produksi apa namanya kulit itu ya penyamakan kulit gitu ya, tanning gitu ya. Karena dia juga bersifat mewarnai dan memperkeras kulit gitu ya. Terus senyawa pengikat logam dia juga berfungsi sebagai senyawa pengikat logam ya. Tapi kalau misalnya dikonsumsinya berlebihan atau bersama dengan zat gizi yang lain yang kita inginkan, misalnya zat besi, dia bisa menyebabkan anemia karena dia juga mengikat zat besi ya. Dia banyak di tanaman-tanaman yang memiliki rasa sepat dan asam seperti pada teh, cengkeh, vanili, kayu manis, almond, coklat, dan beberapa beri. Yang kelima, alkaloid. Jadi, alkaloid itu dia pokoknya punya nitrogen dan bersifat basa. Jadi, itu diklasifikasikan berdasarkan struktur kimianya yang mengandung nitrogen dan sifatnya yang basa. Ya, jadi makanya alkaloid namanya ya, karena bersifat alkali ya. Terus, dia banyak ditemukan pada tumbuhan sebagai mekanisme pertahanan terhadap hama dan patogen. Walaupun alkaloid ini di herbal itu banyak yang memiliki sifat sebagai racun, tapi juga banyak yang punya sifat farmakologis ya. Hmm, dan kalau di apa namanya umumnya mayoritas rasanya itu akan memberikan rasa pahit pada suatu herba ya. Ada sekitar 15.000 jenis alkaloid yang telah diketahui dan masih banyak sekali yang belum diketahui ya. Jadi ini apa namanya? Berbagai macam alkaloid dan contohnya ya eh dari pinang, dari black pepper, ada coca dari kokain ya. Kalau misalnya yang terkenal mungkin ya itu ya eh, berhubungan dengan stimulan ya, kokain, terus penenang seperti morfin, stimulan kafein itu juga alkaloid ya. Terus apalagi yang terkenal deh. Hmm, oke. Ergotamin ya itu udah dijadikan obat konvensional juga kalau ergotamin sebagai obat saluran cerna. Terus ini ada hmm, bukan ya yang ya jadi ada kopi ya eh, kafein, teofilin, teobromin ya. Tein gitu ya, dia sebagai spasmolitik dan diuretik. Jadi bisa dilihat di situ ya, alkaloid itu dia banyak yang sebagai diuretik atau stimulan SSP atau dia ini ya deh ya, ya banyak yang bekerja di jantung SSP gitu ya, dan juga pembuluh darah. Ya, jadi kita mau
kita bisa melihat aja. Jadi ini alkaloid itu kebanyakan tuh buat apa sih gitu ya. Jadi kalau misalnya ini terdeteksi adanya alkaloid, oh ini kemungkinan bisa buat ini nih gitu ya. Coba kita coba uji klinis buat ini gitu ya. Bisa nggak nih tanaman ini karena dia kandungan alkaloidnya ternyata tinggi gitu misalnya ya. Terus terpenoid misalnya, terpenoid itu adalah salah satu penyusun dari asam asam minyak esensial ya atau essential oil atau tadi minyak atsiri tadi ya dia eh, sebagai penyusun dari minyak atsiri sebenarnya. Dia merupakan juga senyawa organik yang sangat beragam yang senyawa kimianya itu ada unit isoprennya yang seringkali mengandung oksigen. Dia memiliki umumnya adalah sifatnya bersifat antibakteri, antiinflamasi, dan anti kanker. Jadi dia itu tergantung senyawa kimianya, yaitu jumlah isopren pada senyawa kimianya. Itu ada yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 6, 8 ya. Itu ada disebut hemiterpen, monoterpen, seskiterpen, diterpen, triterpen, tetraterpen. Jadi nanti kalau misalnya eh, kita melihat di apa namanya farmakope atau buku MMI gitu ya, itu akan ada eh, kandungan dari misalnya herbal ini itu berapa persen seskiterpennya, berapa persen alkaloid yang berupa apa gitu ya. Jadi nanti eh, itu akan ada istilah-istilah fitokimiawinya, kandungan-kandungan fitokimiawi itu berapa berapa persen gitu. Nah, itu yang kita eh, apa namanya? Kita bisa prediksi jadi fungsinya itu herbal itu apa gitu ya. Jadi yang khasiat penting dari terpenoid yang sudah diuji klinik yaitu yang paling banyak khasiatnya secara eh, klinik adalah seskiterpen dan monoterpen ya. Kalau seskiterpen itu sebagai analeptik, antibiotik, antielmitik. Kalau misalnya monoterpen dia sebagai disinfektan, iritan dan sedatif. Kalau yang diterpen dia banyak sebagai vitamin ya. Dan aktivitas antiseptiknya dibandingkan fenol ya, fenolik senyawa fenolik itu lebih tinggi monoterpen atau terpenoid dibandingkan fenolik ya dengan eh, perbandingannya bisa dari 1,5 kalinya fenolik sampai dengan 20 kalinya fenolik ya sebagai antiseptik. Jadi kalau misalnya tadi ya apa namanya minyak atsiri itu banyak yang bisa untuk sebagai antibakterial, antivirus dan eh ya karena dia bersifat antiseptik ya dek ya. Nah itu ada juga yang bersifat eucalyptus oil misalnya bersifat sebagai ekspektoran, pine needle oil, bucu oil sebagai diuretik gitu ya ini contoh-contohnya. Nah, secara umum fitokimiawi pada herbal itu bisa kita klasifikasikan untuk sebagai antimikroba atau antimikroba itu bisa sebagai antibiot, antimikroba, antivirus dan antifungi juga ya, Dek ya. Terus neuropati ya, kelainan eh, psikiatri gitu ya. Terus ada juga sebagai kesehatan oral yaitu obat kumul atau gargarisma untuk penyembuhan luka, metabolic diseases yang mana ikut itu di situ DM dan juga penyakit disebabkan karena aterosklerosis dan eh, dislipidemi ya, kayak penyakit jantung, stroke dan lain-lain itu masuk ke metabolik. Terus kanker ya, disebabkan karena akumulasi dari oksidan gitu ya, terlalu banyak radikal bebas gitu ya. Fungsinya itu secara singkat eh, bisa digambarkan di sini. Misalnya untuk penyakit gangguan gastrointestinal, dia itu fitokimia itu bersifat
menyeimbangkan flora normal di usus gitu ya. Jadi dia eh, memiliki berpengaruh terhadap daya tahan terhadap infeksi, terutama di infeksi saluran cerna maupun infeksi sistemik yang lain, karena port the entry dari infeksi kebanyakan adalah dari saluran cerna ya atau mukosa saluran cerna. Juga meningkatkan imunitas, terus meningkatkan fungsi endokrin dan penyakit-penyakit inflamatorik. Jadi flora normal di usus kita itu sangat berperan besar di kesehatan kita ya. Jadi kalau misalnya dia terjadi disbiosis flora normal usus, bukan cuman kita jadi mencret atau diare gitu ya, tapi juga segala macam penyakit autoimun, penyakit kardiovaskuler, penyakit dislipidemi itu akan bisa terjadi. Ya, makanya kalau misalnya konsumsi fitokimiawi yang cukup itu akan menyebabkan suatu eh, kondisi yang namanya eubiosis, di mana flora normalnya itu seimbang gitu ya. Untuk penyakit inflammatory bowel disease, dia bersifat menurunkan reaksi inflamasi pada saluran cerna ya, karena ya memang di situ kerjanya. Terus untuk penyakit di hepar gitu ya, dia berperan pada penurunan inflamasi pada penyakit-penyakit akibat misalnya ini non-alcoholic fatty liver disease ya, misalnya kurkumin yang terdapat pada kunyit atau kurkuma longa itu dia bisa menurunkan kadar steatosis dan menurunkan kadar serum aminotransferase atau SGOT, SGPT dengan cara menurunkan reaktif oksigen, nah, ROS ya, reaktif oksigen, ROS reaktif oksigen spesies ya. Terus proinflamatory sitokin, sitokin proinflamasinya juga berkurang, interferon gamma, interleukin 1 beta, dan juga mengurangi progresi dari hepatitis atau fatty liver menjadi karsinoma hepatoseluler ya. Untuk infeksi juga dia menurunkan, mencegah masuknya virus hepatitis B dan hepatitis C ke dalam sel, ya, mencegah terinfeksinya, mencegah infeksi dari hepatitis virus, dan juga mencegah menghambat replikasi virus hepatitis, ya, terutama misalnya ini adalah komponen epikatekin yang merupakan flavonoid, ya. Epikatekin itu ada banyak pada teh hijau gitu misalnya ya. Epigalokatekin, epikatekin. Terus misalnya sindrom metabolik itu, ya jadi fitokimia itu banyak diteliti untuk fungsinya pada sindrom metabolik. Itu contohnya yang sudah diteliti itu ada hesperidin, naringin, nobiletin, dan rutin, resveratrol. Ya kalau misalnya resveratrol itu mungkin agak, kalau misalnya yang di itu pada buah-buahan yang berwarna merah atau red wine ya, tapi red wine itu kan nggak boleh diminumkan alkohol ya. Terus beta triptosantin atau karotenoid yang memiliki efek antiinflamasi dan anti metabolic syndrome ya, kebanyakan dari ini adalah berupa polifenol ya, kita lihat lagi ya, anti-inflamatory, dia anti metabolic syndrome ya. Terus untuk kanker ya, terutama untuk seperti misalnya senyawa kurkumin, kapsaisin, resveratrol, dia bisa bersifat sebagai anti kanker, tapi dengan catatan di sini keterbatasan penelitian yang ada. Oleh karena itu masih dibutuhkan banyak penelitian lagi yang terkontrol ya. Jadi Kak, terkontrol maksudnya jadi lebih ke apa namanya, metodologinya harus lebih diperbaiki lagi dari dibandingkan penelitian-penelitian yang terdahulu. Fungsi fitokimia yang lain untuk pada organisme hidup yaitu mencegah, eh, jadi untuk eh, kanker pada lambung, terutama akibat Helicobacter pylori ya. Jadi ada namanya senyawa sulforafan itu pada
crucifer itu seperti brokoli dan apa tuh? Apa namanya? Brokoli sama apa ya, temennya tuh yang warna putih gitu ya. Terus dia bisa menginduksi eh, menurunkan sebagai antioksidan ya, sebagai chemoprotection pada GI tract itu dia diteliti melindungi mukosa gastrointestinal terhadap kerusakan yang bisa diakibatkan oleh infeksi Helicobacter pylori dan juga kerusakan akibat NSAID, yang mana kerusakan-kerusakan pada lambung kalau dibiarkan berlama-lama akan menjadi kanker deh ya. Kalau misalnya ulkus pada lambung itu dibiarkan berlama-lama dia akan menjadi kanker. Dan eh, markernya di sini yang digunakan adalah pepsinogen 1 dan 2, di mana pada suatu penelitian dengan pada mencit dan juga manusia yang diberikan brokoli dan alfalfa selama 8 minggu itu diamati ada terdapat penurunan dari pepsinogen 1 dan 2 yang merupakan marker untuk inflamasi pada lambung ya. Jadi dia eh, itu ya. Dan fungsinya yang lain untuk secara umum ya, fitokimia itu pada DM gitu ya, misalnya rutin yang merupakan flavonoid ya, dia dapat menurunkan fasting blood glucose ya, gula darah puasa, meningkatkan toleransi glukosa ya. Jadi kalau misalnya makan glukosa nggak langsung naik ya gula darahnya gitu ya, terus juga menurunkan eh, serum lipid ya, kadar kolesterol dalam darah gitu biasanya. Nah, itu sebenarnya kan kalau misalnya DM itu dia kan biasanya meninggalnya bukan gara-gara gulanya yang tinggi ya. Ada sih gara-gara ketoasidosis terus jadi gulanya tinggi habis itu jadi asidosis metabolik terus gagal napas dan lain-lain. Tapi kebanyakan orang DM itu sakitnya bukan gara-gara DM-nya, tapi gara-gara komplikasi pada DM-nya. Nah, yang mana misalnya itu adalah berhubungan dengan deposit-deposit lemak yang atau inflamasi ya, ada pembuluh darahnya inflamasi terus akhirnya masuk LDL di situ terakumulasi jadi aterosklerosis. Jadi biasanya meninggalnya apa? Karena apa? Karena penyakit jantung atau stroke gitu ya. Jadi ini akan berkaitan dengan resiko DM ya. Penurunan serum lipid juga akan menurunkan resiko meninggal karena diabetes mellitus gitu. Terus osteoporosis fungsinya misalnya isoflavon pada kedelai itu akan dapat meningkatkan densitas kepadatan tulang sebanyak 54% ya. Itu ada penelitiannya, meta-analisis pada 19 penelitian yang berkaitan dengan eh, penggunaan isoflavon dan resiko osteoporosis dengan ini terbukti ya, valid ya, udah dengan indeks rasio 0,5%. Ya, 0,54. Terus gagal ginjal juga berfungsi terutama fitokimia berupa katekin, epikatekin pada teh hijau, epigalokatekin galat, diosmin, rutin, quercetin, hiperosid kurkumin, dia juga semua berfungsi sebagai antioksidan. Kenapa penting sebagai antioksidan? Karena kalau misalnya dia tidak tidak apa namanya teroksidasi di situ, dia akan tidak cenderung terjadi inflamasi dan juga deposit-deposit untuk mempermudah terjadinya batu kalsium ya di situ ya, batu di saluran kemih gitu ya, jadinya mencegah terbentuknya urolitiasis gitu ya. Terus untuk pencegahan stroke dia juga misalnya konsumsi ini penelitiannya ya, udah ada penelitiannya bahwa konsumsi flavonoid 20 miligram sehari diasosiasikan dengan penurunan 14% dari cerebrovascular accident atau stroke ya, penurunan 14% itu banyak ya deh ya, hanya dengan mengkonsumsi tambahan flavonoid 20 miligram sehari ya. Terus hipertensi sama aterosklerosis, misalnya polifenol, dia dapat memodulasi tonus dari endotelium. Ya, pembuluh darah tuh kan dia punya endotel ya.
Endotel itu kan dia apa namanya lapisan terdalam dari pembuluh darah. Nah, di lapisan itu ada produksi yang namanya nitric oxide. Ya, nitric oxide itu dia berfungsi untuk melebarkan dia apa namanya lumen dari pembuluh darah ya. Jadi dia menambah kelebaran kelapangan dari pembuluh darah sehingga kalau misalnya pembuluh darah tambah lebar kan jadinya tensinya akan menurun ya. Terus juga mencegah oksidasi LDL ya. Kalau misalnya LDL-nya teroksidasi, dia akan lebih gampang untuk membentuk foam cell menjadi aterosklerosis. Jadi kalau misalnya dia ada antioksidannya, dia tidak akan teroksidasi dan tidak akan membentuk sumbatan-sumbatan di pembuluh darah ya, nggak akan masuk-masuk ke dalam endotel dia ya. Terus misalnya Panax ginseng ya, pada ginseng ya, saponin itu ada saponin di apa saponin yang terdapat pada ginseng ya dari ekstrak ya ekstrak panak ginseng berarti dia memiliki efek kardioprotektif yang di sini diteliti terhadap akut miokarditis infark dengan mekanismenya yaitu meningkatkan autofagi dari kardiomiosit mencegah agregasi platelet dan meningkatkan migrasi endotelial dan juga angiogenesis. Jadi kalau misalnya akut miokard itu dia kan eh, akan lebih cepat sembuh kalau terdapat anastomosis ya dan ini angiogenesis itu dia meningkatkan anastomosis pembuluh darah gitu ya. Dia akan mencari membuat pembuluh darah yang baru yang bisa mendarahi bagian yang tersumbat gitu ya dan juga mencegah agregasi platelet. Jadi plateletnya itu ya di ini ya dicegah untuk bergerombol ya nambah nambah sumbatan di pembuluh darah gitu ya istilahnya. Misalnya nih adik ya, ini adalah contoh-contoh dari komposisi fitokimia dari bawang putih atau Allium sativum misalnya ya. Dia ada adenosin, ada alisin berapa persen, alanin berapa persen, alfa tokoferol, asam aspartat, beta karoten, dan asam glutamat, asam amino gitu misalnya. Dan yang apa namanya, yang dalam biasanya yang lebih apa namanya ya, yang paling berpengaruh terhadap fungsi biologis dia ditaruh di paling atas ya, yang lebih sedikit kadarnya atau lebih tidak berpengaruh terhadap eh, aktivitas biologis biasanya ditaruh lebih ke terakhir-terakhir gitu ya. Misalnya jahe juga ya, dia banyak seskiterpen, banyak ini banyak ininya ya deh ya, terpenoid ya, terpenoid tadi kan adalah merupakan penyusun dari minyak atsiri ya. Nah ini kandungan minyak atsirinya 2,5 sampai 3% ya, misalnya jahe ya. Jadi sangat sangat baunya sangat khas gitu ya, kunyit ya. Senyawa kimianya misalnya ada yang antrakinon, ada yang alfa kurkumin. Di, di, ditaruh biasanya paling depan yang eh, paling beraktivitas secara biologis gitu ya. Oke, untuk lengkapnya bisa dibaca dua artikel ini ya, Dek ya. Nggak banyak, dua artikel aja, tapi cukup panjang itu. Untuk materinya cuma sampai sini. Jadi kalau misalnya tadi yang contoh-contoh, misalnya contoh-contoh alkaloid, eh, contoh-contoh glikosida itu jangan nggak usah dihafal ya, Dek ya. Cuman kalian pahamin aja, oh ini tuh kebanyakan karena apa namanya, kebanyakan khasiatnya sebagai ini. Jadi kalau misalnya dia apa namanya fungsinya tuh sebagai ini. Jadi kalian kan dokter ya, bukan ahli kimia atau bukan apa namanya. Kalian cukup tahu fungsi biologisnya sebenarnya ya. Dan
apa efeknya kalau senyawa fitokimia ini efeknya apa gitu ya. Terus fungsi biologisnya bagaimana, aktivitasnya apa aja gitu ya. Nah, itu kan cuma sebagai gambaran ya. Kalau misalnya nanti kalian baca-baca lagi di artikel itu nanti akan lebih kompleks lagi sebenarnya deh. Jadi ini cuma penyederhanaan yang udah cukup sederhana kalau saya bilang ya. Nah, saya nggak tahu kenapa waktu dulu, ini kan sebelumnya itu di adalah materinya Bu Hana ya. Jadi banyak yang kurang paham gitu ya. Jadi eh, mungkin kalian bisa menambah pemahaman kalian kalau misalnya kalian lihat diagram-diagram atau video di YouTube gitu ya untuk menambah pemahaman kalian ya untuk lebih lanjutnya. Karena kan kalian adalah pembelajar dewasa, pembelajar mandiri, pembelajar profesional ya, Dek ya. Saya istilahnya cuma ngasih umpan, Kak. Istilahnya nanti kalian sendiri yang harus eh, mengendus-ngendus dari mana aja itu tuh. Nih, apa namanya? Ilmunya bisa didapat tuh banyak jalurnya setelah itu. Tapi untuk apa ya? Nanti insya Allah soalnya nggak akan sedetail dan sesuai itu. Yang penting kalian mendengarkan pada saat tadi kuliah mungkin udah bisa ya. Paham ya, Dek? Walaupun banyak istilah-istilah yang mungkin ajib-ajib gitu ya. Halo, apakah Ya pada dok, sudah tidur? belum. Saya Halo jadi dok. nggak tahu nih kalau misalnya belajar admin tuh kayaknya banyak yang tidur gitu kalau online. Tidak dok. Enggak dok. Ya udah, kayak belajar sejarah gitu ya, Dek. Oke, oke. Ada pertanyaan nggak? Belum ada dok. Belum ada Oke. dokter. Ada dok. Ya udah kalau gitu. Saya mau akhiri dulu ya sampai sini ya. Kalau ada pertanyaan bisa di WhatsApp aja. Nanti saya kasih ke siapa nih tadi? Ke Nabil. Iya dok. Ya, PPT-nya. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dok. dok.